Tidak ada yang mistis dari pesannya. Hanya foto di base camp. Jawaban singkat soal jam naik. Katanya ramai bareng pendaki lain. Pulangnya Minggu sore. Pesan yang begitu normal, sampai beberapa hari setelahnya, orang-orang baru sadar. Itulah kabar terakhir dari Syafiq Ali. Dan justru karena biasa itulah, ia jadi terasa paling menakutkan. Sebab tak ada tanda apapun bahwa seseorang sedang menuju hilang. Malam itu, 27 Desember, tidak ada yang terasa istimewa. Syafiq, yang lebih sering dipanggil Ali, sampai di base camp di Pajaya menjelang malam hari. Jalur ini dikenal sebagai jalur yang relatif ramai dan sering dipilih pendaki yang ingin melakukan pendakian singkat tanpa bermalam. Ali datang bersama temannya, Himawan. Mereka tercatat, mengurus administrasi, lalu duduk sejenak di area base camp yang masih dipenuhi suara obrolan pendaki lain. Lampu-lampu sederhana menyala temaram, cukup untuk menerangi wajah-wajah lelah yang justru tampak bersemangat. Di sela waktu itu, Ali sempat mengirim foto. Bukan foto yang direncanakan, bukan pose khusus, hanya potret sederhana dari base camp, latar papan nama, jaket pendakian, dan ekspresi yang biasa saja. Foto itu sampai ke ponsel keluarganya tanpa pesan panjang. Tidak ada cerita berlebihan, tidak ada kalimat perpisahan. Hanya penanda bahwa ia sudah sampai dan akan mulai naik. Bagi keluarganya, foto itu lebih terasa sebagai kabar singkat. Aku aman, aku di sini. Percakapan setelahnya pun berlangsung singkat. Ketika ditanya jam berapa mulai mendaki, Ali menjawab sekitar pukul 11 malam. Saat ditanya apakah jalurnya sepi, jawabannya sederhana. Ramai, bareng pendaki lain. Jawaban-jawaban itu menenangkan karena terdengar wajar. Gunung Slamet bukan tempat asing bagi para pendaki. Dan jalur di Pajaya dikenal sering dilalui. Tidak ada alasan untuk khawatir berlebihan. Setelah beberapa pesan singkat, percakapan pun berhenti dengan sendirinya, seperti banyak obrolan keluarga lainnya. Tidak ada yang tahu bahwa itulah komunikasi terakhir. Justru karena semuanya terasa normal, tidak ada yang mengingat detailnya dengan sungguh-sungguh. Foto itu tersimpan di galeri ponsel, tertimbun oleh pesan-pesan lain. Tidak ada firasat, tidak ada rasa ingin menahan. Malam berjalan seperti biasa. Keluarga beristirahat, sementara di lereng Slamet, Ali dan Himawan mulai melangkah mengikuti jalur yang sudah dikenal banyak orang. Base camp kembali sunyi setelah rombongan pendaki berangkat. Udara dingin perlahan menguasai area, dan suara hutan mengambil alih obrolan manusia. Di titik itulah, tanpa disadari siapapun, kisah Ali mulai bergerak ke arah yang tidak pernah dibayangkan. Namun pada malam itu, tak seorang pun, baik di rumah maupun di gunung, merasa sedang berpijak di awal sebuah peristiwa panjang. Yang ada hanyalah keyakinan sederhana. Besok sore, Ali akan turun, membawa cerita biasa tentang lelah, dingin, dan perjalanan singkat ke gunung. Dan foto dari base camp itu akan tetap menjadi foto biasa. Setidaknya, begitulah yang semua orang percaya saat itu. Gunung Slamet pada siang hari sering terlihat ramah, tetapi siapapun yang pernah melangkah di lerengnya tahu bahwa gunung ini menyimpan perubahan yang halus. Pagi hingga menjelang siang, jalur masih terasa jelas, tanah cukup kering, dan langkah pendaki relatif ringan. Ali dan Himawan bergerak turun dengan keyakinan bahwa rencana mereka masih berjalan sesuai jadwal. Pendakian tektok selalu menuntut ketepatan waktu, dan mereka berusaha menjaga ritme agar bisa kembali sebelum hari benar-benar gelap. Namun, semakin rendah matahari, semakin terasa bahwa jalur tidak lagi sama. Kabut turun perlahan, bukan seperti dinding tebal yang menutup pandangan sekaligus, melainkan lapisan tipis yang membuat jarak terasa menipu. 5 langkah ke depan masih terlihat, tetapi bentuk jalur mulai kehilangan ketegasannya. Batu dan akar pohon saling menyerupai, dan suara langkah kaki terdengar lebih dekat dari perkiraannya. Dalam kondisi seperti ini, pendaki seringkali tidak sadar bahwa fokus mereka perlahan terkikis oleh kelelahan. Ali berjalan dengan tenang, menyesuaikan langkah dengan nafas. Ia tahu bahwa turun gunung seringkali lebih melelahkan dibandingkan naik. Otot yang sudah bekerja keras sejak malam sebelumnya mulai memberi sinyal, dan rasa pegal muncul di titik-titik yang sama berulang kali. Himawan yang sejak awal berusaha menjaga kecepatan, mulai merasakan kram di kakinya. Awalnya hanya rasa tertarik ringan, sesuatu yang lazim terjadi dan sering bisa diabaikan. Mereka berhenti sejenak, mencoba mengendurkan otot, lalu melanjutkan perjalanan dengan harapan rasa itu akan mereda.
Waktu terus berjalan, kabut semakin rapat, dan suhu mulai turun pelan. Jalur yang tadinya terasa lebar kini seperti menyempit, bukan karena berubah bentuk, tetapi karena pandangan yang terbatas. Dalam situasi seperti ini, setiap keputusan kecil menjadi penting. Kapan berhenti, kapan melanjutkan, dan seberapa cepat harus bergerak. Ali dan Himawan masih bertemu pendaki lain di beberapa titik, tanda bahwa mereka belum benar-benar sendiri. Namun, jarak antar rombongan semakin renggang, dan hutan kembali mendominasi suasana. Ketika kram Himawan semakin terasa, langkah mereka pun melambat. Tidak ada kepanikan, hanya kesadaran bahwa kondisi fisik tidak selalu bisa diajak berkompromi. Ali memahami situasi itu sebagai bagian dari pendakian, sesuatu yang harus disikapi dengan tenang. Mereka berdiskusi singkat, mencoba menimbang pilihan terbaik. Jalur turun masih ada di depan mata, tetapi waktu dan tenaga mulai memberi batas. Pada titik inilah, perjalanan yang semula terasa sederhana mulai memasuki fase yang berbeda. Bukan karena ancaman besar atau kejadian luar biasa, melainkan karena akumulasi hal-hal kecil, lelah, kabut, dan tubuh yang meminta jeda. Tidak ada yang berubah secara drastis, namun arah perjalanan mulai bergeser perlahan, hampir tak terasa. Dan tanpa disadari, setiap langkah berikutnya membawa mereka lebih jauh dari rencana awal yang sejak malam terasa begitu mudah. Di tengah hutan yang semakin sunyi, Selamat seakan kembali menjadi dirinya sendiri. Sebuah gunung yang tidak tergesa, yang tidak memaksa, tetapi juga tidak menyesuaikan diri dengan keinginan manusia. Ali dan Himawan masih melangkah, membawa keyakinan bahwa semua ini akan segera terlewati. Mereka belum tahu bahwa jalur yang terasa menyempit itu bukan sekadar soal pandangan, melainkan pertanda bahwa perjalanan mereka akan segera diuji dengan cara yang tidak pernah mereka perkirakan. Rasa kram di kaki Himawan tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, bermula dari tarikan kecil yang masih bisa ditahan, lalu berubah menjadi nyeri yang membuat langkah terasa tidak seimbang. Di gunung, tubuh sering memberi peringatan lebih awal. Namun peringatan itu kerap ditawar dengan harapan bahwa semuanya akan membaik setelah beberapa langkah. Ali menyadari perubahan ritme temannya. Ia tidak memaksa, tidak pula mengabaikan. Mereka berhenti beberapa kali, mencoba meregangkan otot, berbagi air, dan mengatur nafas. Dalam diam, keduanya sama-sama memahami bahwa kondisi ini tidak bisa disepelekan. Ketika kram semakin kuat, mereka harus menghadapi pilihan yang tidak mudah. Bertahan bersama berarti bergerak sangat lambat dengan resiko kondisi Himawan memburuk. Melanjutkan turun secara terpisah berarti mempercayakan keselamatan pada keputusan masing-masing. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah. Di saat seperti itu, Ali mengambil sikap yang lahir dari empati, bukan keberanian yang gegabah. Ia memilih turun lebih dulu untuk mencari bantuan, dengan harapan pertolongan bisa datang secepat mungkin. Keputusan itu bukan bentuk meninggalkan, melainkan cara paling masuk akal untuk menolong. Moral pertama dari kisah ini sering luput dibicarakan. Keberanian tidak selalu berarti bertahan bersama sampai akhir, tetapi berani mengambil keputusan yang paling bertanggung jawab. Ali tidak sedang mengejar target atau membuktikan apapun. Ia hanya melihat temannya membutuhkan pertolongan, dan waktu menjadi faktor yang tidak bisa ditunda. Di gunung, kecepatan bantuan seringkali lebih penting daripada niat baik yang terlalu lama dipertimbangkan. Mereka berpisah dengan kesepakatan sederhana. Himawan tetap di jalur, menunggu bantuan, sementara Ali melanjutkan turun dengan membawa tujuan yang jelas. Tidak ada drama perpisahan, tidak ada kata-kata besar. Di antara pendaki, hal-hal semacam ini sering terjadi dan biasanya berakhir baik. Justru karena itulah, keputusan ini terasa wajar, bahkan tenang. Keduanya masih percaya bahwa jarak yang tercipta hanyalah soal waktu, bukan jarak yang akan memisahkan secara permanen. Ali melangkah lebih cepat, memfokuskan diri pada jalur di depan. Dalam pikirannya, ada satu niat yang terus dipegang, menemukan orang, meminta bantuan, lalu kembali. Ia tidak terburu-buru dengan cara ceroboh, namun juga tidak memberi ruang bagi ragu yang berlarut.
Setiap langkah adalah bentuk tanggung jawab, bukan pelarian. Moral kedua dari bab ini hadir secara sederhana. Ketika berada di alam, keputusan terbaik seringkali lahir dari kepedulian, bukan ego. Di sisi lain, Himawan bertahan dengan cara yang ia bisa. Ia menjaga diri, menunggu, dan berharap rencana mereka berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang mengira bahwa keputusan yang dilandasi niat baik ini akan membuka rangkaian peristiwa panjang. Namun dalam kisah ini, penting untuk dipahami bahwa tragedi tidak selalu berakar dari kesalahan. Terkadang ia muncul dari keputusan yang benar, tetapi bertemu dengan keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Bab ini meninggalkan satu pelajaran yang sunyi namun kuat. Manusia boleh merencanakan, boleh memilih dengan niat terbaik, tetapi alam tetap memiliki caranya sendiri. Dan ketika sesuatu yang buruk terjadi, tidak selalu ada pihak yang harus disalahkan. Yang tersisa adalah niat baik, tanggung jawab, dan pengingat bahwa keselamatan di gunung bukan hanya soal kemampuan fisik, melainkan juga kebijaksanaan dalam membaca batas diri dan keadaan. Maghrib di gunung bukan sekedar pergantian waktu, melainkan perubahan suasana yang sering tidak disadari sampai seseorang benar-benar mengalaminya. Cahaya matahari meredup perlahan, bukan menghilang sekaligus, dan hutan seperti mengambil kembali ruangnya. Warna hijau berubah menjadi abu-abu, jalur tanah menjadi samar, dan suara manusia yang tadinya terdengar jelas mulai tenggelam oleh angin dan dedaunan. Pada jam inilah, banyak pendaki mulai merasakan bahwa kecepatan dan ketepatan waktu adalah dua hal yang tidak bisa ditawar. Ali masih bergerak turun dengan tujuan yang sama, menemukan bantuan dan kembali. Ia memahami bahwa maghrib menuntut kewaspadaan lebih, bukan ketakutan. Langkahnya dijaga tetap stabil, nafas diatur agar tidak terburu-buru. Namun alam memiliki cara sendiri untuk menguji kesabaran. Kabut turun semakin tebal dan jarak pandang menyusut hingga hanya beberapa meter. Jalur yang siang tadi terasa jelas, kini memerlukan perhatian penuh. Di titik-titik tertentu, Ali harus berhenti sejenak, memastikan arah sebelum melanjutkan. Sementara itu di bawah, suasana berbeda mulai terasa. Kabar bahwa ada pendaki yang belum kembali membuat base camp bergerak. Tidak ada kepanikan yang diumbar, hanya kesibukan yang lebih terarah. Orang-orang saling bertanya, saling mencatat, mencoba menyusun potongan informasi yang masih belum utuh. Di tengah semua itu, keluarga Ali datang dengan harapan yang sederhana, mendapatkan kabar. Mereka menunggu dengan tenang, meski kegelisahan jelas hadir di balik sikap yang dijaga. Moral pertama dari bab ini terletak di sana. Ketenangan seringkali menjadi bentuk kekuatan yang paling sulit dipertahankan. Bagi Ali, senja yang berubah menjadi malam bukan alasan untuk menyerah, melainkan pengingat akan batas. Ia tahu bahwa memaksakan diri di kondisi minim cahaya justru bisa membawa risiko baru. Di gunung, berhenti sejenak seringkali lebih bijak daripada terus bergerak tanpa arah. Pesan moral kedua hadir jelas. Mengetahui kapan harus melanjutkan dan kapan harus menahan diri adalah bagian dari keselamatan itu sendiri. Keberanian bukan soal terus maju, melainkan memahami situasi dengan jernih. Maghrib juga mengajarkan tentang kesunyian. Ketika suara semakin jarang dan hutan terasa lebih dekat, manusia dihadapkan pada pikirannya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, niat awal menjadi pegangan. Ali tidak berjalan untuk menantang gunung, melainkan untuk menepati tanggung jawab. Niat yang lurus inilah yang sering menjadi penopang ketika fisik dan kondisi sekitar mulai melemah. Namun niat baik pun membutuhkan dukungan keadaan, dan disinilah manusia kembali diingatkan bahwa tidak semua hal berada dalam kendalinya. Di base camp, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Setiap menit terasa lebih panjang, setiap suara langkah menimbulkan harap yang cepat tumbuh lalu reda. Tidak ada teriakan, tidak ada tuntutan. Yang ada hanyalah doa yang dipanjatkan dengan bahasa masing-masing. Moral ketiga dari bab ini muncul tanpa kata-kata besar. Menunggu dengan sabar adalah bentuk cinta yang paling jujur, terutama ketika tidak ada yang bisa dilakukan selain percaya. Maghrib akhirnya berlalu, meninggalkan malam yang dingin dan sunyi. Di gunung dan di bawah, manusia sama-sama belajar pelajaran yang sama, bahwa alam tidak pernah berniat jahat, tetapi juga tidak berjanji untuk selalu ramah. Yang bisa dilakukan hanyalah bersikap rendah hati, menghormati batas, dan menjaga sesama. Bab ini tidak menghadirkan jawaban, hanya pengingat. Ketika waktu berubah dan keadaan tidak lagi ideal, kebijaksanaan seringkali menjadi penentu antara keselamatan dan kehilangan. Kesaksian dua pendaki yang bertemu Ali di sekitar pos 3 menjadi salah satu potongan penting dalam upaya memahami apa yang terjadi.
Mereka tidak membawa cerita aneh atau hal-hal yang sulit diterima akal. Yang mereka sampaikan sederhana. Melihat seorang pendaki berjalan sendiri, menyapa seperlunya, lalu bergerak turun dengan arah yang tampak yakin. Beberapa saat mereka masih berada dalam jarak pandang yang sama, hingga akhirnya kabut dan kontur jalur membuat sosok itu perlahan menghilang dari pandangan. Di gunung, perpisahan sering terjadi tanpa disengaja, bukan karena siapapun berniat menjauh, melainkan karena jalur bercabang, langkah berbeda, dan kondisi yang terus berubah. Pada titik itulah, Ali diduga mengambil arah yang bukan jalur utama. Bukan keputusan yang lahir dari kecerobohan, melainkan kemungkinan membaca jalur yang tampak lebih jelas di tengah kabut. Moral pertama dari bab ini hadir secara sunyi. Alam sering menawarkan pilihan yang terlihat mudah, tetapi belum tentu aman. Dalam kondisi lelah, manusia cenderung memilih apa yang paling cepat, bukan yang paling tepat. Dua pendaki tersebut tidak langsung menyadari bahwa pilihan jalur itu akan berakibat panjang. Bagi mereka, Ali hanyalah salah satu dari sekian banyak pendaki yang berpapasan hari itu. Inilah kenyataan pahit dari perjalanan di alam bebas. Kehadiran manusia begitu singkat dan mudah tertukar. Moral kedua muncul di sini. Di gunung, kebersamaan adalah pengaman, dan berjalan sendiri selalu membawa resiko yang lebih besar, meski niatnya baik. Ketika kabut menutup jarak dan suara langkah tidak lagi terdengar, Ali benar-benar sendirian. Jalur yang dipilihnya mungkin terasa masuk akal saat itu. Tetapi semakin jauh melangkah, semakin sedikit tanda-tanda yang dikenali. Akar, batu, dan tanah basah saling menyerupai. Di titik seperti ini, keraguan biasanya datang terlambat. Mundur tidak selalu lebih mudah daripada maju, dan berhenti pun membutuhkan keberanian. Moral ketiga dari bab ini mengingatkan, mengenali batas diri dan berani berhenti adalah keterampilan yang sama pentingnya dengan kemampuan melangkah. Dalam proses pencarian, kesaksian dua pendaki itu menjadi penanda arah, bukan sebagai penentu kesalahan, melainkan sebagai petunjuk yang harus dibaca dengan hati-hati. Tidak ada yang disalahkan, karena setiap orang di gunung berjalan dengan informasi yang terbatas. Alam tidak memberi penjelasan, dan manusia hanya bisa menaksirkan dari sisa-sisa jejak yang tertinggal. Bab ini mengajarkan bahwa kehilangan arah tidak selalu terjadi karena keputusan besar yang salah. Seringkali ia bermula dari pilihan kecil yang terasa sepele. Di gunung, satu belokan dapat memisahkan seseorang dari jalur aman. Sama seperti dalam hidup, satu keputusan yang tidak disadari bisa membawa dampak panjang. Karena itu, pesan moral terakhir dari bab ini sederhana namun penting. Kehati-hatian bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk penghormatan terhadap alam dan terhadap hidup itu sendiri. Ketika dua pendaki itu melanjutkan perjalanan mereka tidak membawa pengetahuan bahwa pertemuan singkat itu kelak menjadi bagian penting dari sebuah pencarian panjang. Dan Ali, dengan langkahnya sendiri, terus bergerak di jalur yang dipilihnya. Sebuah pilihan yang lahir dari niat baik, namun bertemu dengan keadaan yang tidak memberi ruang untuk kembali. Pencarian Ali tidak berlangsung dalam 1 atau 2 hari. Ia berjalan mengikuti irama alam yang tidak bisa dipercepat oleh keinginan manusia. Sejak kabar kehilangan diterima, tim SAR, relawan, dan warga sekitar mulai menyusuri jalur demi jalur, menelusuri kemungkinan arah yang bisa dilalui. Setiap langkah dilakukan dengan perhitungan, karena gunung yang sama yang dicari juga menyimpan resiko bagi para pencari. Moral pertama dari bab ini hadir dengan jelas. Menolong di alam bebas menuntut kehati-hatian yang sama besarnya dengan niat baik. Hari demi hari berlalu dengan pola yang hampir serupa. Pagi dimulai dengan pengarahan, pembagian sektor, lalu pergelakan tim ke area yang telah ditentukan. Sore hari diisi dengan evaluasi dan pencatatan temuan, sekecil apapun itu. Tidak semua hari membawa perkembangan. Banyak waktu dihabiskan hanya untuk memastikan bahwa suatu jalur telah benar-benar diperiksa. Disinilah kesabaran diuji. Pencarian bukan tentang hasil cepat, melainkan tentang ketekunan yang tidak boleh goyah.
Pesan moral kedua mengingatkan bahwa dalam upaya kemanusiaan, proses seringkali sama pentingnya dengan hasil. Kondisi alam menjadi tantangan tersendiri. Kabut tebal, hujan, dan medan yang sulit membatasi ruang gerak. Ada saat-saat ketika pencarian harus dihentikan sementara demi keselamatan tim. Keputusan ini tidak mudah, karena di balik setiap penundaan, ada harapan keluarga yang ikut tertahan. Namun di gunung, memaksakan diri justru bisa memperpanjang daftar korban. Moral ketiga dari bab ini tegas, namun perlu. Menghormati batas alam adalah bagian dari tanggung jawab, bukan bentuk menyerah. Di base camp, keluarga menunggu dengan cara mereka sendiri. Tidak ada tuntutan, tidak ada amarah yang diluapkan. Yang ada hanyalah kepercayaan bahwa semua yang terlibat telah bekerja sebaik mungkin. Menunggu dalam ketidakpastian membutuhkan kekuatan yang sering tidak terlihat. Pesan moral keempat hadir dari sana. Kesabaran dan keikhlasan adalah bentuk keberanian yang jarang disorot, namun paling berat dijalani. Ketika operasi resmi akhirnya dihentikan, bukan berarti harapan langsung padam. Pemantauan dan upaya lanjutan tetap dilakukan oleh relawan dan warga yang peduli. Pencarian tidak lagi hanya soal prosedur, tetapi juga soal solidaritas. Banyak orang yang tidak mengenal Ali secara pribadi tetap turun ke lapangan, digerakkan oleh rasa kemanusiaan. Moral kelima dari bab ini sederhana namun kuat. Kepedulian tidak membutuhkan kedekatan, cukup kesadaran bahwa setiap nyawa berarti. Bab ini tidak menawarkan kepastian cepat, tetapi mengajarkan makna dari usaha yang dilakukan bersama. Pencarian Ali menjadi pengingat bahwa di balik setiap peristiwa kehilangan, ada banyak tangan yang bekerja dalam diam, tanpa sorotan, tanpa janji hasil. Dan meskipun jawaban belum ditemukan pada tahap ini, satu hal menjadi jelas. Manusia tidak pernah benar-benar sendirian selama masih ada yang bersedia mencari, menunggu, dan berharap dengan cara yang paling jujur. Di gunung yang sama, alam tetap berdiri tanpa suara. Namun di dalam proses pencarian ini, tersimpan pelajaran penting, bahwa kesabaran, kehati-hatian, dan solidaritas adalah nilai-nilai yang justru muncul paling kuat ketika manusia dihadapkan pada ketidakpastian. Kisah ini tidak ingin menyisakan ketakutan, apalagi kesan bahwa gunung adalah sesuatu yang harus ditaklukkan. Justru sebaliknya, gunung tidak pernah salah, tidak pernah berniat mencelakai, dan tidak pernah berubah hanya karena manusia datang dengan keinginan. Yang sering keliru adalah cara manusia memandangnya. Alam bukan ruang uji nyali, bukan pula tempat membuktikan keberanian. Ia adalah ruang hidup yang menuntut adab, kesadaran, dan sikap rendah hati. Bagi siapapun yang telah sering mendaki, yang baru belajar mencintai gunung, atau yang bahkan baru berniat menjejakkan kaki untuk pertama kali, kisah ini membawa pesan yang jelas. Naik gunung bukan hanya soal fisik dan perlengkapan, tetapi soal sikap. Sopan santun tidak berhenti di rumah atau di kota. Ia harus dibawa sampai ke jalur, ke hutan, ke puncak. Menjaga ucapan, tidak meremehkan alam, tidak memaksakan kehendak, dan tahu kapan harus berhenti, adalah bagian dari keselamatan yang sering diremehkan. Gunung tidak menuntut keberanian, ia menuntut kebijaksanaan. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, alam selalu punya cara mengingatkan bahwa manusia hanyalah tamu. Maka datanglah dengan niat yang lurus, persiapan yang matang, dan hati yang rendah. Jangan berjalan sendiri ketika bisa bersama. Jangan mengejar waktu ketika tubuh dan keadaan meminta jeda. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa paling mampu, karena rasa itulah yang sering menjadi awal dari kelalaian. Kepada para pendaki, ingatlah bahwa setiap langkahmu bukan hanya membawa dirimu sendiri, tetapi juga membawa harapan keluarga yang menunggu di rumah. Keselamatan bukan soal ego, melainkan tanggung jawab. Dan ketika turun dari gunung, pulanglah dengan cerita yang baik, tentang alam yang dihormati, bukan ditaklukkan. Untuk Syafiq atau Ali, semoga Allah menerima setiap niat baikmu, mengampuni segala kehilafanmu, dan menempatkanmu di tempat terbaik di sisinya. Kami hadiahkan doa terbaik, syalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Fatihah sebagai tanda cinta dan penghormatan. Al-Fatihah. Untuk keluarga yang ditinggalkan,
Semoga diberi kekuatan, ketabahan, dan ketenangan yang lapang. Tidak ada kata yang mampu menggantikan kehilangan, namun semoga doa banyak orang menjadi penguat di setiap langkah ke depan. Jika kisah ini sampai kepada siapapun yang membacanya, semoga ia tidak hanya berhenti sebagai cerita, tetapi menjadi pengingat. Pengingat untuk lebih berhati-hati, lebih sopan, dan lebih sadar bahwa alam selalu layak dihormati. Terima kasih telah membaca dengan hati. Jika berkenan, bagikan kisah ini sebagai pengingat, bukan sensasi. Dan semoga setiap perjalanan kita, kemanapun arahnya, selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan jalan pulang yang utuh.